Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aprida Risalia dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini saya akan menjelaskan tentang 4 kepribadian dan public speaking. Mari simak videonya. Apa sih itu kepribadian? Apa itu 4 kepribadian? Kenapa kita harus memahaminya? Kemudian, apa itu koleris? Apa itu sanguin? Apa itu melankolis? Dan apa itu pragmatis? Penasaran? Apakah teman-teman pernah mendengar tentang istilah koleris, sanguin, melankolis, dan pragmatis? Nah, jadi 4 kepribadian yang ingin saya jelaskan saat ini adalah koleris, sanguin, pragmatis, dan melankolis. Yang pertama ada koleris. Ciri-ciri koleris itu orangnya tegas, pemimpin, independen, dan berkemauan keras. Biasanya orang koleris ini tuh orangnya sangat keras dengan pendapatnya. Dia itu mudah marah dan biasanya mau menang sendiri. Yang kedua ada sanguin. Sanguin ini ramah, antusias, bersahabat, dan banyak bicara. Ciri-ciri orang sanguin biasanya kalau misalkan dia nyucuk pentol, dia tuh tidak hanya nyucuk aja, dia malah bertanya kepada pamannya, "Paman, pian mulai kapan berjualan?" Misalnya, "Pian mulai kapan?" Pokoknya dia tuh sangat antusias dengan segala hal dan banyak bicara. Kemudian yang ketiga ada melankolis. Melankolis itu tekun, disiplin, analitis, dan perfeksionis. Biasanya orang-orang melankolis itu selalu menggunakan data jika ingin melakukan sesuatu. Kemudian ada pragmatis. Orang pragmatis ini biasanya tenang, objektif, cinta damai, dan dapat diandalkan. Dia itu orangnya kalau misalkan ajak ngapain, dia selalu ikut teman. Iya, mau dipaksa selalu iya, oke, gitu. Ciri-ciri orang pragmatis. Kemudian dari 4 kepribadian ini pasti ada sisi negatif dan sisi positifnya. Yang pertama kita bahas itu sisi positifnya. Dari koleris sendiri, biasanya dia tuh berkemauan keras. Jika dia inginkan sesuatu, maka dia akan bekerja keras untuk mendapatkan itu. Kemudian, dia itu independen, memiliki visi dan misi. Kemudian praktis, tegas, dan pemimpin. Biasanya koleris ini sangat bagus untuk dijadikan sebagai seorang pemimpin. Kemudian sanguin. Sanguin ini hangat, bersahabat, belah kasihan, responsif, antusias, ramah, dan banyak bicara. Biasanya orang-orang sanguin ini sangat memiliki banyak teman karena dia orangnya pertama lucu. Kemudian orangnya juga sangat bersahabat. Ada pula melankolis. Melankolis ini orang-orang berbakat, analitis karena setiap ingin melakukan sesuatu pasti harus ada datanya dulu. Benarkah? Harus ada perhitungannya dulu. Kemudian melankolis ini orangnya perfeksionis, tidak bisa luput sedikit pun, harus perfect apapun yang dia kerjakan. Kemudian orangnya tekun. Karena orangnya perfeksionis, biasanya melankolis ini disiplin. Kemudian melankolis juga sisi positifnya adalah rela berkorban. Yang terakhir ada pragmatis. Pragmatis ini biasanya orangnya tenang, kalem, objektif, diplomatis, efisien, teratur, cuek, tidak peduli,
praktis, humoris, dapat diandalkan. Kemudian sisi negatif koleris pertama, dia itu dingin, cepat puas diri. Misalnya dia itu karena tegas, berkemauan keras, dia kan independen juga. Biasanya dia tuh selalu di atas. Karena di atas itu dia lalu meremehkan orang-orang di sekitarnya, seperti tidak ada yang lebih daripada aku. Dia cepat puas diri seperti itu. Lalu dia tidak sadar bahwa dia tidak berkembang karena cepat puas diri. Kemudian dia itu ceroboh, dominan, sulit mengampuni, dendam juga, sarkastik, kejam, dan pemarah. Kemudian sanguin itu karena dia tadi orangnya lucu, humoris kan, jadi dia tuh tidak disiplin. Terus emosinya labil, tidak produktif, egoistis, membesar-besarkan masalah. Kemudian melankolis ini karena sangat memperhatikan diri ya. Biasanya dia itu pemurung, pembalas, berpusat pada diri sendiri. Kemudian suka berpikiran negatif atau biasa orang bilang overthinking. Kemudian dia kurang bermasyarakat, perasa, dan teoritis. Kemudian ada plekmatis. Plekmatis itu karena hanya mengikuti alur, biasanya dia cepat khawatir, penakut, suka menunda-nunda, tidak punya motivasi, cari aman sendiri, tidak tegas. Biasanya orang pragmatis ini kikir, kemudian egois. Memasuki public speaking. Yang pertama-tama, apa sih public speaking itu? Public speaking itu merupakan skill atau kemampuan, bukan bakat. Jadi public speaking itu bisa dikuasai semua orang asal dia berusaha. Jadi public speaking itu adalah skill atau kemampuan seseorang untuk menyampaikan informasi di depan umum. Kenapa sih harus public speaking? Nah, public speaking itu tuh ujung semua bidang. Hampir semua pekerjaan memerlukan public speaking. Kemudian menjadi pemimpin hebat, kita perlu bicara yang hebat kan. Kemudian yang ketiga, menjadi bermanfaat untuk mempengaruhi masyarakat, untuk mengedukasi, untuk merubah mindset, kita perlu public speaking. Kemudian seperti yang dijelaskan oleh Bang MC, elemen public speaking itu ada 3. Yang pertama visual. Visual itu tuh seperti body language yang saya lakukan sekarang. Body language itu mempengaruhi audiens sebesar 55%. Karena biasanya audiens itu lebih tertarik melihat daripada mendengarkan. Kemudian yang kedua ada verbal. Verbal itu materi dan isi. Materi dan isi ini biasanya hanya mempengaruhi audiens sebesar 7%. Biasanya audiens jika mendengarkan sesuatu hanya awal saja yang serius, kemudian sudah mulai buyar tuh. Nah, makanya visual atau body language sangat membantu untuk audiens itu memperhatikan kita ketika berbicara. Kemudian ada vokal. Vokal dan intonasi suara itu sangat penting. Jika kita hanya kecil saja, audiens sudah buyar, tidak tahu mau mendengarkan apa lagi, suara kita kecil, makinlah audiens sedang memperhatikan kita. Jadi vokal itu mempengaruhi audiens sebesar 38%. Kemudian jika kita berbicara, kesuksesan pembicara itu dapat dilihat dari audiens tidak terasa waktu. Misalnya kita sudah berbicara 3 jam, tapi audiens itu tidak merasa bahwa kita telah berdiskusi selama 3 jam, tidak merasa bosan. Kemudian audiens paham apa yang dilakukan. Misalnya kita sudah menjelaskan, audiens paham akan penjelasan kita. Kemudian audiens terinspirasi. Keempat, audiens teringat terus topik yang kita bicarakan. Dari 4 kepribadian yang kita pelajari tadi, dapat kita ambil manfaat. Kita dapat mengenali diri kita sendiri dan orang lain melalui 4 kepribadian tadi. Saya sendiri adalah kepribadian yang dominan lebih ke koleris, sebab saya adalah orang yang cerdas menurut teman-teman saya. Kemudian saya keras kepala, saya lebih mudah marah dan lebih suka mengedepankan pendapat saya dibandingkan orang lain. Kemudian saya juga orang yang dapat dijadikan pemimpin. Saya juga suka dengan perubahan, tidak suka hanya berada di zona nyaman saya. Kemudian saya orangnya ceroboh dan mudah cepat puas diri. Itu saja
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.